Honornya berapa, Bang? Nah, ini yang apa, kita nggak tahu nih. Artinya begini, nggak tahunya kenapa, karena kan ini sebetulnya sesuatu yang baru. Ya. Jadi ini nanti ada paralel, karena Mhm. dikatakan bahwa komite ini dibiayai sama seperti bunyi di Undang-Undang Pers, ya kan? Mhm. Berisik siang ini kita akan ulas tentang Komite Publisher Right. Telah hadir di studio Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang juga mantan Komisioner Dewan Pers 2 periode, Bang Henry C.H. Bangun. Bang, gimana sih ceritanya tentang terbitnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas atau yang belakangan disebut Perpres Publisher Right? Jadi memang waktu itu Dewan Pers membentuk semacam tim ya. Mhm. Tim terdiri dari beberapa orang, dari Forum Pemret, dari Ya. Dewan Pers untuk merancang ya Perpres. Ya. Jadi apa namanya, tim ini dibentuk sebetulnya setelah Presiden Joko Widodo di Hari Pers Nasional di Banjarmasin bilang, "Ayo mana nih aturan nih supaya teman-teman media ini apa namanya, tidak ibaratnya tidak terjajah habis oleh platform global." Iya, Nah, iya. tetapi realisasinya kan baru tahun ini ya, Ya, diteken Perpresnya ditandatangan. pada Nah, HPN di Ancol, Jakarta ya. iya 20 Februari yang lalu. Nah, ini kan dalam amanat Perpres 32 tahun 2003 ini yang Dua disebut 2024 sorry, yang disebut Perpres Publisher Right, Iya, ini mengamanatkan pembentukan komite, Bang. betul ada Nah, komite bisa ya. diceritain, Bang, ini komite tuh tugasnya ngapain, dibentuk sama Iya, siapa, mekanisme pemilihannya bagaimana? iya. Silakan, Bang. Jadi komite ini akan dipilih oleh tim seleksi ya. Mhm. Tim seleksi ini terdiri dari 5 orang ya. Mereka ini dari unsur Dewan Pers, lalu unsur konstituen Dewan Pers, organisasi profesi yang saat ini ada 4, Oh, PWI, AJI, mhm. IJTI, PFI ya, PF itu yang Pewarta Foto. foto-foto itu kan ya? Ya, jadi ada 5 orang. Nah mereka ini ditunjuk oleh namanya gugus tugas Dewan Pers tentang Perpres. Nah, jadi bukan Dewan Oh, Pers langsung, jadi Dewan Pers bentuk satgas, gugus tugas. bentuk gugus tugas. Iya, terdiri dari seluruh anggota Dewan Pers ditambah dengan perwakilan dari konstituen organisasi wartawan. Wartawan, Ya. Nah, mereka ini membentuk yang namanya tim sel. tim sel, Nah, tim sel ini 5 5 orang. Nah, orang. tim sel ini diberi mandat ya untuk memilih nanti komite ya. Mhm. Komite ya kita sebut adalah Komite Publish Right gitu ya Ya, atau ya. Komite Perpres yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 11. Oh, sudah bekerja belum, Bang, Belum panselnya, tim sel? Pansel sudah bekerja ya. Panselnya sudah dibentuk oleh Sudah gugus tugas, sudah. sudah berjalan berarti ya? Ya baru berapa hari Oh, inilah berapa ya, hari? heeh. Berarti tugasnya adalah memilih ya nanti ya? Iya, memilih. Memilih anggota-anggota komite nanti? Iya, komite Eee, yang jumlahnya maksimal 11, maksimal gasal gitu ya. gasal ya, Ya. maksimal 11 orang. Ini tugas komite ini apa nanti, Bang? Iya, jadi, sebagaimana diamanatkan oleh Perpres itu tugasnya adalah pertama-tama itu adalah satu, mengawasi kerjasama, ya toh. Mmm, Karena kan akan terjadi kerjasama nih ya, antara media ya kalau secara umum media dan platform, platform global mhm. ya. Nah media ini bisa sekelompok, bisa satu, yang besar itu satu. Oh, Heeh, bisa bergabung, iya, berkelompok, iya, bisa hanya satu media. iya. Jadi Biasanya yang nanti akan mainstream itu. ada 2 Nah, jenis lah, media ya, besar dan ya, atau grup media besar dan media UMKM yang lah, kecil-kecil UMKM, kayak ya. berisik nih UMKM. Iya, jadi begitu. Nah, mereka ini, nah itu ya mengawasi. Nah, kemudian juga nanti di situ termasuk diawasi apakah, platform global ini kan memang
diminta untuk ikut ya berperan di dalam menghasilkan jurnalisme berkualitas. Artinya apa? Platform global ini tidak akan ya, kan sekarang mereka ini kalau ada berita ya, diambil dari media lalu disiarkan. Ya. Disebarluaskan lah ya, disebarluaskan No kembali. cas biasanya. Iyalah. Itulah mengapa Perpres ini ada kan. Nah, mereka ini dengan lahirnya Perpres ini diharap tidak ya menyebarluaskan berita-berita yang tidak berkualitas tadi. Oh, harus yang berkualitas. Iya, hanya yang berkualitas. Jadi kalau yang hoax, yang menjurus ke pornografi, apa segala macam, tapi di media massa. Kalau medsos nggak ada urusan nih dengan Perpres masih ini. terpisah nih ya? Ya, terpisah. Jadi itu tugas komite nanti ya? Tugas komite mengawasi apakah platform itu melakukan, kalau di dalam istilahnya, upaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas. Jadi kalau platform global ini dia menyebarkan berita-berita yang ternyata mengandung konten-konten hoax, ini komite ini bisa turun gunung nih atau gimana? Tugas keduanya itu adalah ya memberikan rekomendasi kepada menteri. Oh, terkait itu tadi? Ya, macam-macam. Apakah dia itu menjalankan pekerjaannya dengan baik, kemudian hal-hal yang lain juga ya. Nanti yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa. Apabila ada masalah yang timbul antara platform global dengan media-media. Perusahaan persnya ya? Perusahaan persnya. Ini dari jumlah 11 anggota komite ini nanti komposisinya bagaimana, Bang? Iya. Jadi komposisinya ya, ini kita anggap 11 dulu ya, kan tadi 11. sebanyak-banyaknya. Kalau nggak 11 bisa 9, bisa 7 Bisa 7 teorinya ya. Tapi kemungkinan sih kemarin dari rapat kami itu 11 lah kira-kira gitu. Nah, 11 ini 5 dari unsur pers. Oh, 5 dari unsur pers. Ya, di dalamnya siapa? Yaitu orang-orang dari unsur Dewan Pers. Nah, ini disebut unsur ya. Unsurnya bukan Dewan Pers, bisa aja menunjuk orang, tapi unsur lah. Unsur, termasuk unsur ya berarti ya? Kemudian 4-nya itu dari organisasi perusahaan pers. Oh, 5. Yang non perusahaan pers. Jadi 5 dari pers, unsur pers, 4 dari unsur organisasi profesi wartawan. Profesi wartawan ya. Yang 4 nih. Oke. Berarti kan PWI, AJI, IJTI, PFI dong. Iya. Dan Dewan Pers. Dan Dewan Pers. Oke. Kira-kira gitu nih ya. Komposisinya. Kemudian yang 1 dari unsur kementerian yang mengurusi, yaitu Kominfo dalam hal ini kan. Nah, jadi 1 nanti usulannya dari Kominfo. Yang 5 lagi itu usulan dari seleksi kementerian, unsur dulu nih. Oh, unsur dulu nih. Unsur dari kementerian yang membawahi masalah Polhukam. Oh, Kemenko Polhukam berarti. Jadi mereka lah yang nanti dalam tanda kutip menyeleksi awal dulu untuk menyampaikan ke tim sel. Nah, tim sel yang nanti akan menentukan, diputuskannya oleh Dewan Pers. Oh, jadi nanti dari unsur-unsur tadi menyampaikan ke pansel dulu nih? Iya, yang milih tim sel 11. 11, yang milih pansel. Setelah nama-namanya ada, baru ditetapkan oleh Dewan Pers? Iya. Unsur publik ada, Bang? Seperti akademisi? Loh, di Kemenko Polhukam itu, yang 5 ini, 1 dia memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang misalnya teknologi informasi lah. Misalnya nih, yang 1 misalnya bidang algoritma. Yang 1 misalnya accounting. Nanti hitung-hitungan, kan ini bisnis nih, nanti kerjasama kan. Yang lain lagi misalnya hukum-hukum perdagangan internasional, karena platform global ini kan bukan lokal nih. Bukan, hukum internasional, HPI, perdagangan internasional. Nah, kemudian ya apalagi lah misalnya. Jadi sebetulnya unsur atau masyarakat itu masuknya dari Kemenko Polhukam. Oh, jadi unsur masyarakat itu terwakili oleh Kemenko Polhukam ya? Nah, nanti kan dari 5 itu kemarin sudah diputuskan ya 10 orang calonnya, bakal calon lah. Bakal calon, untuk diseleksi jadi 5? Oleh tim sel. Oleh tim sel. Jadi dari masing-masing unsur itu dia mengajukan 2 kali formasi dong? 2 kali. Nah, 2 kali formasi baru diseleksi oleh pansel, dipilih menjadi formasi. Baru setelah selesai diajukan ke Dewan Pers. Jadi SK-nya SK Dewan Pers ya? Iya.
Oh. Karena memang di Perpres itu, disitulah peran Dewan Pers kan. Karena Mhm. apa, kan begini nih, Perpres ini, satu ya, pemerintah itu tidak ingin ada kesan pemerintah yang ngatur. Ya kan, itu kan di waktu Menjaga kemerdekaan pers nih. iya, kan pidato presiden di Ancol, Hari Pers Nasional yang mengatakan, "Ini bukan campur tangan pemerintah loh, ini hanya Iya, dibentuk, silahkan kalian mmm, mengatur. Nah, kalian difasilitasi. di sini adalah Dewan Pers." Karena, Iya, menurut Undang-Undang Pers, pihak yang mengatur kehidupan pers itu adalah Dewan Pers yang mewakili masyarakat pers. mmm, Baik itu unsur wartawan, unsur iya. perusahaan perusahaan pers, maupun unsur masyarakat pada umumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih, Bang, Iya. honornya berapa, Bang? Nah, ini yang apa, kita nggak tahu nih, artinya begini, nggak tahunya kenapa, karena kan ini sebetulnya sesuatu yang baru. Iya, Jadi ini nanti ada paralel, karena, mhm, dikatakan bahwa, tim ini maaf, ya, komite ini dibiayai sama seperti bunyi di Undang-Undang Pers, ya kan. iya, Semua kegiatannya dibiayai pertama adalah dari unsur perusahaan pers. betul. Ya kan, media-media ya Iuran. kan, heeh. Walaupun sekarang kita tahu, Nah. media ini banyakan yang udah mau mati atau mabok daripada yang sehat dan Yang bisa sehat, menyumbang. Nah, yang udah kedua dari organisasi ya organisasi, wartawan, ini sama aja lah ya. sama ajalah Yang diwakafkan tenaganya aja kan tenaganya. kira-kira gitu. Nah, kemudian dari hibah pemerintah ya Ya, kan. APBN lah ya, Nah, kemudian yang keempat tentu dari pihak-pihak lain yang sejauh tidak mengikat. Anggaran, mmm, apa namanya, sumbangan yang tidak sumbangan tidak mengikat. Ada mengikat. 4 itu, sama seperti di Undang-Undang Pers. Nah, Oh, jadi berapa besarannya belum tahu. belum tahu. Dan juga saya kira begini untuk jadi catatan, kan yang namanya anggaran Dewan Pers itu sudah diketok itu kan, bulan September kalau Sudah saya nggak jalan tuh 1 tahun loh, Bang. sudah. Jadi ini belum ada Jadi anggarannya kalau ini. sampai dengan September ini kan masa kerja, Masa kerja nih. tim sel ini ya, Ya, sampai terbentuknya, praktis harus nunggu tahun ngambil depan. dikit-dikit Nah, dari anggaran yang sekarang dimiliki Dewan Pers, iya, kecuali ada anggaran, apa namanya, ABT ya, ABT, dari APBN, Kominfo, ya dari APBN lah ya. ya dari APBN. Tapi ini kan, setiap orang yang bekerja tentunya Bang, itu Iya, kan harus diberikan honorarium. betul, harus. Kalau enggak nanti kasihan juga, dia Iya, sudah berpikir karena, keras kan, ini kan pekerjanya juga intensif loh. intensif. Karena kan begini, satu, kita bayangkan aja dulu, ada berapa banyak media yang Mmm, akan bekerja sama. betul, Sekarang ini kan sebetulnya bukan kita bilang di bawah mhm, tangan, sudah terjadi bahwa media-media besar itu sudah bekerja sudah sama. kerjasama dengan Sudah, platform global ya, dan sebetulnya. mereka praktis tidak ada persoalan ya, praktis ya. Sudah bisa nego sendirilah. Tetapi kan nanti ketika masuk media-media yang lain, dalam hal ini Mmm, media yang sudah terverifikasi oleh Dewan mhm, Pers, ini akan banyak nih, kan banyak, jumlahnya ribuan. ribuan, ya, Ya, ada 1.800 sekian yang terverifikasi, anggaplah media besar itu 50 lah. ya. Nah, sisanya ini kan Media-media yang terverifikasi tapi tidak besar. ya, Nah, yang modalnya tidak besarlah, iya, UMKM. iya. Dan ini banyak banget. Ya banyak, banyak. Dan ini komite ini diharapkan mampu bertindak adil ya. Iya, adil dalam arti tadi ya, kita kan, saya lah ya, membayangkan ini kan memang tujuannya untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas. Berkualitas itu hanya bisa didapat apabila media itu sehat, Mmm, sehingga dia mampu memberi, apa namanya, gaji atau pendapatan yang mencerminkan kesejahteraan lah. Sekarang ini ukuran sederhananya kan upah minimum provinsi. betul. Nah, itu aja masih banyak yang belum Ya, belum terpenuhi. terpenuhi, betul. Nah, Apalagi penghasilan lainnya, iya. seperti Nah itu. bonus dan lain-lain kan. Iya, iya. Jadi gitu kira-kira. Bang, ini kalau komite ini telah terbentuk nih nanti, harapan dari teman-teman pers, terutama yang tergabung di PWI bagaimana nih, Bang? Ya, jadi kan di PW ini memang saya kira ya, sebagian besar ya, mungkin 75% ke atas atau mungkin lebih 80%, 85% itu medianya media, apa namanya, media-media inilah Ya, ya. yang bermodal tidak besarlah. Iya gitu. Jadi, ya tentu saja diharapkan ini berjalan mulus ya. Mhm, Seperti harapan kita, itulah sebabnya memang, saya berkeras harus ada wakil PWI di dalam komite karena mmm, bagaimanapun kan, dia harus mampu, menangkap problem-problem yang ada di media kecil ya, di daerah, ya, di media yang
apa namanya, berkualitas misalnya, tetapi pendapatannya nggak banyak, Nggak banyak. ya gitu. Kalau zaman perjuangan dulu, ya, oh merdeka atau mati, ya Ya. kerja kerja aja lah. Sekarang kan nggak bisa, Nggak bisa. gitu ya. Nah itu. Tapi Bang, dengan adanya Perpres Publisher Right yang mengamanatkan adanya komite, ini kan akan membuat kue iklan atau kue pendapatan dari platform global kan akan semakin terbagi banyak nih, Bang. Ya, begini, jadi saya kira nanti kan hanya pembagiannya aja ya, Hmm. soal pembagian lah. Dulu mungkin hanya ini ya, Dinikmati oleh media besar gitu. artinya ada mungkin media kecil berkualitas, diambil informasinya nggak dapat apa-apa lah. Kalau Mhm. sekarang kan dapat. Dapat nih Nah, dengan makanya amanat Perpres tersebut nih. iya, makanya kan media juga dengan sendirinya seharusnya supaya bisa, informasi atau berita dia itu diambil, Hmm. tentu yang berkualitas Ya, dong udah harus bersaing liputannya. ketat berarti. Iya. Ngeri sekali tuh, Bang. Ya, tapi kalau memang niat membuat media itu walaupun modalnya pas-pasan adalah untuk jurnalisme yang berkualitas, Mhm. yang memenuhi keinginan untuk informasi dari masyarakat, ya tentu dia akan berusaha Ya. supaya masuklah di dalam radar Nah, algoritmanya kan. platform global itu. Iya iya iya. Untuk masyarakat umum nih nanti kan banyak yang masyarakat umum tuh yang tertarik nih, Bang. Ya. Dia berarti, masuknya bukan ke pansel ya, tapi lewat Kemenko Polhukam berarti ya? Atau Ya, Kemenkominfo ya? jadi ahli-ahli. Jadi sebenarnya Yang begini, direkrut diusulkan nanti oleh Kemenko Polhukam iya, berarti ya? ya artinya mereka mendaftarlah, melamar nanti Mhm. kan, apa namanya, saya kira ahli-ahli yang seperti ini sebetulnya relatif banyak, tetapi yang Iya dikhawatirkan oleh teman-teman di Dewan Pers tuh, mau nggak mereka? iya. Ya Di tadi kan satu, honornya belum jelas. honor belum jelas. Sementara kalau melihat waktu yang harus dihabiskan untuk apa, maksimal bekerjanya Mhm. di komite, ini kan mungkin lebih dari 5, Iya, 6 jam per per hari. hari. Dengan harus mencurahkan keahliannya kan? Iya, artinya di sini juga nanti memang diperlukan orang-orang yang artinya udah inilah, eee, kantong dia udah cukup Ya terisi sehingga dia mengabdi nih, saya ingin, media menjadi lebih berkualitas ya supaya masyarakat Indonesia mendapat informasi yang bagus ya, edukatif, informatif, begitu. Nah, ya harapan kita ke sana idealnya, ya. ya. Jadi teman-teman dukung komite Publisher Right. Berisik.